datang kembali lagi di acara Arahim ID Official bersama Mas Inung. Ya. Kali ini beliau jadi narasumber saya nih. Biasanya kan beliau yang jadi host. Ini karena ini loh, Sar, ini permintaan banyak pemirsa Arahim ID. Karena mereka udah bosan dengan wajahku kan. Tolong dong datangkan yang di studio itu yang bisa mendinamisasi forum. Ya, itu bahasa bagusnya mendinamisasi ya. Oke. Terus Gimana kabarnya Mas? baik, Sarah. Oke, mudah-mudahan gak deg-degan nih dengan posisinya di balik nih. Dari host jadi narsum. Itu aku nggak jadi narsum aja, di depanmu aku langsung deg-degan. Bener. Modus bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Oke Mas, kita nih mau Ya. ngobrolin apa nih bulan Desember? Oke, ini kan bulan Gus Dur ya. Kita ingin bicara tentang Gus Dur, itu yang tokoh yang gambarnya ada di belakang kamu itu, yang kamu belakangin. Nggak Ini sopan, dia. nggak sopan sekali ya. Mohon maaf Gus Dur, bukan tidak bermaksud tidak sopan nih. Oke, jadi Kita ngomongin Gus Dur. iya, saya juga pengen memperkenalkan nih kepada para pemirsa ini. Ini adalah Sarah Monica. Sarah Monica ini dia selama ini dikenal sebagai seorang penulis puisi. Wih. Wah, ini udah bocoran di Google ya? Kemudian alumni program apa sih? Mastera. Mastera, Majelis Sastra Asia Tenggara. Wow, ini puisinya udah tersebar di mana-mana, kolomnya udah tersebar di mana-mana. Sekarang menjadi Wapimret di Berita Baru dan juga apa sih? Berita Baruko Berita Dan- Baruko dan program bercerita, berbagi cerita di balik berita. Wes. Tiap Selasa malam di Instagram kami. Sekalian promosi. Oke, San, kita mau ngomong apa nih? Kita mau ngomong apa? Oke, pertanyaan pertama saya adalah Oke. bagaimana awal mula seorang Ahmad Zainul Hamdi ini mengenal Gus Dur sampai kemudian foto beliau ada di belakang saya ini di kantor arahim.id. Ya sebetulnya aku surprise loh, ternyata itu sahabat-sahabatku aja nggak ada yang tahu loh namaku selengkap itu. Kamu tahu, kamu pasti udah ini ya, bocoran Google. Iya dong. Stalking dulu. Oke, jadi kan kayak gini ya. Aku tuh lahir dari keluarga NU. Keluargaku NU banget. Cuman ya NU ku itu ya NU karena keluarga aja. Jadi identitas ke-NU-anku itu bisa ya karena aku terlahir dari ini. Kayak aku sekarang menjadi seorang muslim juga mungkin sebagian besar ya. Tapi aku nggak mengatakan pasti seperti itu. Tapi sebagian besar ya orang menjadi beragama apa gitu ya karena dia terlahir dari lingkungan itu. Aku juga seperti itu. Sampai ketika aku menjadi seorang aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa itu kemudian aku mengenal sosok Gus Dur melalui karya-karyanya, tulisannya, datang di forum-forumnya. Itu kemudian mulai iya ya, ke-NU-anku itu adalah ke-NU-an yang diisi dengan pikiran-pikiran Gus Dur gitu. Jadi identitas ke-NU-anku itu tumbuh bersama pemikiran-pemikiran Gus Dur itu, mulai mengenal demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, aktif di gerakan lintas agama kayak gitu. Itu semuanya ya karena beliau gitu. Begitu. Kalau kamu gimana? Begitu ceritanya. Kalau kamu di mana? Kalau saya jelas kita beda generasi nih. Saya itu Gus Dur waktu menjadi presiden itu masih SD, Mas. Baikku, ini saya kemermes ku. Adik kelas tuh ya. Masih SD dan ia tidak punya apa ya? Ia mengenal sosok beliau tuh hanya dari TV karena beliau adalah seorang presiden waktu itu. Tapi entah kenapa ketika saya kuliah S1 di antropologi UI, loh kok saya circle-nya tiba-tiba nih para pecinta Gus Dur. Gitu ya. Yang backgroundnya pesantren, anak-anak kiai, para gus-gus itu, terus teman-teman saya kok oh iya ya, sampai kemudian
saya belajar apa ya, banyak pengetahuan mengenai Gus Dur, gagasan-gagasan Lu beliau. bisa agak mendekat ke mic nggak? Oh, terlalu jauh ya. Iya. Iya, mengenal gagasan-gagasan Gus Dur, buku-buku yang ditulis oleh Gus Dur maupun mengenai Gus Dur. Itu saya belajar dari teman-teman saya justru di Universitas Indonesia. Dan kemudian saya pun bergabung tuh di lembaga Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities yang ada di UI. Okay. Itu lembaga Gus Dur satu-satunya di Indonesia. Ada lembaga Gus Dur yang ada di kampus itu di UI. Di UI ya. Malah nggak ada di UIN ya. Nggak ada tuh, mungkin karena kita swasta loh. Nggak ada N-nya yang negeri. Jadi itu bedanya antara UI dengan UIN itu. Jadi kita ini negeri. Kita swasta. Oh, swasta. Ya, tapi intinya saya belajar banyak mengenai Gus Dur situ dan mulai ya mengenal keluarga Gus Dur juga dan bekerja dengan mereka juga. Dimulainya dari situ. Aku tuh surprise loh sebetulnya ketika kenal kamu pertama kali. Kenapa? Surprise karena sebetulnya selama ini lingkaran Gus Dur itu adalah lingkaran anak-anak santri. Ya. Yang kurang lebih sekalipun dia udah diakui ketokohannya di kota, tapi kalau dilacak sebetulnya ya dia enggak berasal dari urban family. Ya. Sementara aku melihat Sarah ini kan dari urban family, lifestyle-nya metropolis, kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu, Pak. Iya. Kurang syar'i. Mohon maaf. Nggak terlalu syar'i, tapi kemudian berada di circle para pecinta Gus Dur atau Gus Durian itu. Gus Durian. Menurut aku itu aneh gitu. Iya, anomali ya. Anomali. Iya, saya juga aneh dengan hidup saya kalau mau jujur. Ya itu, pokoknya awalnya dimulai dari sana, kemudian saya jadi juga mengenal dunia pesantren. Ketika banyak ya main keluar kota ke Yogyakarta, saya terus bersentuhan dengan pesantren-pesantren yang ada di sana, tapi saya lebih banyak ke pesantren budaya sih. Terus ini ngomong-ngomong ini loh Bu, ini datang ke studio itu setelah dia ziarah ke makam Sunan Ampel. Iya loh, saya tuh minta izin dulu ini. Saya boleh nggak ya podcastan di Arahim Official? Gimana katanya Mbah Ampel? Mbah Ampel. Dibolehin nggak? Ya monggo katanya. Nggak, Sar, aku itu pada akhirnya ya banyak orang bercerita bahwa sebetulnya masuk dalam sebuah lingkaran seringkali nggak disengaja ya. Iya. Kayak Betul. kamu sekarang misalkan masuk dalam lingkaran orang-orang yang dekat dengan pemikiran Gus Dur, Betul. perjuangan Gus Dur, Iya. dan aku tahu kamu beberapa bulan ini kan intens sekali menemani Mbak Alisa ya. Iya. Untuk Diberdayakan. program moderasi beragama. Betul. Nggak, sebetulnya bagi seorang Sarah itu apa sih inspirasi Gus Dur bagi kehidupan kamu? Ada nggak? Ya ini mengalir aja atau ada nggak sih inspirasi dari Gus Dur? Sangat banyak tentunya, sangat banyak. Saya melihat sosok beliau tuh sebagai kalau dalam bahasa Islamnya insan kamil ya. itu Teguh sama Afin nggak ngerti itu insan kamil apa. Ini anak UI loh Bu. Sekolah Sidoarjo. Ya intinya sebagai manusia yang sangat ideal gitu ya, menjadi sebuah teladan. Dan saya mengenal beliau setidaknya dari apa yang saya baca dan saya pahami dari orang-orang sekeliling saya ya. Saya terinspirasi bahwa beliau tuh tidak hanya punya satu aspek dalam diri beliau sebagai aktivis atau politikus gitu, politisi, tapi beliau juga seorang budayawan, seorang agamawan, seorang intelektual, seorang seniman, ya kan? Beliau bahkan punya cita-cita menulis novel yang belum tersampaikan, maksudnya belum kesampaian hingga akhir hayatnya, tapi ya beliau sangat punya gitu jiwa senimannya dan saya sangat terinspirasi. Artinya kan Gus Dur ini sebagai manusia tuh sangat komprehensif gitu loh, sangat multi spektrum lah, dan saya sangat mengagumi sosok yang seperti itu. Jadi orang tuh tidak hanya dia sebagai aktivis, tapi dia juga sebagai intelektual, dia juga sebagai budayawan sekaligus gitu loh.
dan sebagai seniman lah banyak spektrumnya. Itu rasanya aku banget ya. Kamu sedang menggambarkan Gus Dur apa menggambarkan Inung? Ya? Ya itu maksudnya saya sangat suka orang-orang yang punya banyak spektrum gitu loh dalam hidupnya. Kayak kamu ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu kalau ada nggak, kamu punya nggak sih pengalaman pengalaman subjektif yang kamu anggap sebagai unik nih, ini subjektif itu hanya aku, terkait dengan Gus Dur? Ada nggak? Subjektif ya. Tentunya di wilayah yang sangat spiritual sebenarnya, sangat personal ya. Ini penting. Ini enggak biasanya loh. Orang kayak kamu kemudian memiliki pengalaman spiritual. Biasanya kan pengalaman duniawi. Saya sangat duniawi. Sangat duniawi, tapi ya perjalanan hidup manusia itu kan panjang banget ya sebenarnya, dan saya pun mengalami itu. Tapi ada satu titik yang saya merasa saya tuh banyak sekali mempertanyakan, ya mungkin ini bahasa filosofisnya eksistensialisme ya, pertanyaan-pertanyaan eksistensialis lah. Mengapa tiba-tiba saya kok ada di dunia yang seperti ini, dunia pesantren yang keluarga saya tidak pesantren. Keluarga saya Betawi, tapi jelas kita NU secara kultural, bukan secara identitas gitu. Tidak klaim sebagai NU, tapi kita NU kulturnya. Tapi kemudian kok masuk ke dunia pesantren, saya tidak punya background itu, jujur aja di keluarga saya. Tapi saya sangat, kok saya senang, saya ingin belajar juga, belajar kitab dan sebagainya. Kemudian karena pertanyaan-pertanyaan itu, saya jadi apa ya yang membawa saya pertama kali ke sini. Terus setelah saya melacak sejarah lah dari perjalanan awal saya, oh iya ya, karena saya tuh diperkenalkan dengan sosok Gus Dur gitu. Jadi jalan saya tuh selalu terarah, insya Allah ya. Terarah juga sih, maksudnya dalam kamu aja udah gak yakin dengan hidupmu. Maksudnya dalam dunia itu saya selalu dipertemukan dengan orang-orang yang ya sama mencintai Gus Dur, dan itu yang mendatangkan apa ya, sebuah keterarahan dalam hidup ya. bahasa siapa? Paulis Ponti itu. Intentionalitas itu soal keterarahan hidup ya. Dan Gus Dur memberikan arah itu bagi saya. Keren ya. Aku itu pernah loh punya kawan. Aku sebut namanya Mbak Dewi Huta Barat. Mbak Dewi. Jadi dia itu pernah suatu kali mimpi itu tampak nyata sekali dia di kamar. Kemudian Gus Dur itu datang ke dia, masuk ke kamar itu, dan kemudian itu mimpi itu tampak nyata. Ini sahabatku sendiri, tampak nyata. Kemudian dia bangun, sehingga dia merasa bahwa Gus Dur itu betul-betul hadir. Dia rasanya Gus Dur tadi itu di sini gitu, dan dia mengatakan, dan anehnya aku itu rasanya begitu aku membaca Gus Dur, buku-bukunya, tulisan-tulisannya, aku tuh rasanya udah familiar sekali dengan tulisan-tulisan ini, dengan cara berpikir seperti ini, dan betapa mudahnya aku memahami Gus Dur, hal kayak gitu. Sekalipun aku ngiri loh dengan orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman spiritual tentang Gus Dur kayak gitu, orang yang bermimpi dan sebagainya. Karena biasanya cerita-cerita orang yang bermimpi tentang Gus Dur itu selalu baik gitu loh, mimpinya itu baik. Rasanya aku nggak pernah loh mendengar ada orang yang mimpi tentang Gus Dur kemudian mimpi itu mimpi jahat, jelek gitu. Semua orang berkisah. Nah, aku tuh merasa aku itu pecinta Gus Dur loh, tapi aku tuh rasanya nggak pernah bermimpi. Karena mungkin Mas Inung sudah di wilayah itu kan sejak dulu, jadi tidak perlu dikasih hidayah lewat mimpi. Hanya orang-orang yang potensial tersesat aja. Iya, saya sangat tersesat, tapi dikasih jalan. Aduh, seru banget. Tapi kalau dari Mas Inung gimana sih sebenarnya sampai sekarang itu memaknai perjalanan hidup yang ini kan sebenarnya seperti melanjutkan perjuangan Gus Dur ya, dan Mas Inung adalah salah satu orang
yang ada di situ sebenarnya. Go, dengerin tuh. Dengerin. Aku kontrol suara. Aku itu rasanya begini ya. Rasanya kayak hal-hal yang aku anggap baik dalam hidupku, aktivitasku, ya aktivitas di dalam kampus, aktivitas di luar kampus, bergerak di bidang kemanusiaan, itu rasanya aku selama ini itu rasanya aku tuh nggak pernah melampaui dari apa yang sudah dia difikirkan oleh Gus Dur, yang udah diajarkan. Rasanya orang ini adalah orang yang suaranya itu udah aku dengar lama, tapi sebetulnya dia sedang menuntun masa depanku ke arah mana. Kalau aku itu rasanya kayak gitu. Misalkan aku ngomong tentang masalah demokrasi, aku ngomong tentang masalah hak asasi manusia, ngomong tentang masalah keadilan gender, ngomong tentang kaum mustadafin, itu rasanya semuanya itu udah beliau yang ngajarin gitu loh. Sar, rasanya aku itu nggak ada yang baru loh. Ya aku itu rasanya apa yang aku pikirkan, apa yang aku jalankan itu kayak udah berada di jaring-jaring yang udah dipasang oleh Gus Dur sejak aku dulu mulai mengenal beliau melalui tulisan-tulisannya. Aku tuh pernah punya pengalaman, waktu itu aku di S1 PMII ya, di akhir Orde Baru itu kan Gus Dur menjadi the big enemy of the regime at that time ya. Dan saya aku waktu itu menjadi ketua panitia mengundang Gus Dur. Jadi yang aku hadapi itu intel, polisi yang semua menekan. Tapi aku meyakinkan diriku bahwa aku akan melakukan ini dan ini harus berhasil, karena kita waktu itu nggak memiliki intensi apapun, nggak memiliki niatan apapun, kecuali bahwa suara kebaikan itu harus didengar, apapun resikonya waktu itu. Itu ketika aku bisa melakukan itu, aku tuh senang sekali. Dan aku itu nggak pernah loh, nggak banyak loh kawan-kawan yang mengira bahwa aku itu udah sering ke rumah Gus Dur, ke Ciganjur. Padahal seumur-umur itu baru sekali. Baru sekali aku. Itu haul pada tahun 2019 kali ya. Itu pun rasanya juga ini subjektif ya, subjektif. Karena aku sejak awal itu sampai menjelang hari H, 2 hari menjelang haul, itu aku nggak yakin aku bisa datang ke sana. Tapi kemudian tiba-tiba ada undangan, yang undangan itu kayak undangan formalitas aja. Tapi sebetulnya waktuku itu sepenuhnya adalah untuk menghadiri haul. Saat-saat itu aku merasa punya kerinduan yang nggak tahu ya, biasanya nggak kayak gitu. Aku tuh punya kerinduan yang luar biasa. Aku itu kangen gitu sama Gus Dur itu. Dan kemudian rasanya diberi jalan. Dan itu apa tadi itu? Pengalaman kayak gitu disebutnya apa? Pengalaman spiritual. Iya, kayak gitu itu. Disebutnya apa tadi? Lu yang bilang? Intentionalitas. Yeah. Intentionalitas. Terarahan, ngeri ya. Ngeri. Dahsyat. Aduh. Saya jadi merenung nih karena kita ngomongin Gus Dur. Ya, tapi saya juga kalau merefleksikan sendiri dari hidup saya, ya saya tuh banyak kemudian dipertemukan dengan orang-orang alim, orang-orang ya apa ya istilahnya, pejalan sunyi lah gitu. Saya berawal karena saya mengenal Gus Dur gitu. Kemudian dipertemukan dengan orang-orang itu dan saya bersyukur sekali gitu. Nggak nyangka ya, orang kayak kamu. Iya loh. Namamu aja udah nggak sambung sama sekali. Nama bukan tipikal nama pesantren ya. Jadi kamu itu kalau misalkan jadi pengurus Fatayat itu itu namamu udah nggak pantas, Sarah Monica gitu, nggak pantas. Nggak pantas banget. Saya tuh pakai jilbab juga belum lama sebenarnya, pakai kerudung juga belum lama. Jadi kalau orang tidak tahu background saya, pasti ngiranya saya ini non muslim. Jelas dari muka udah kelihatan. Dari nama apalagi ya kan. Sampai SMP tuh di kelas pelajaran agama, saya pernah kan lagi kelas itu terus saya membaca Quran. Teman saya lewat di luar kelas, Sarmon baca Quran.
Lah kenapa gue Islam? Oh lu Islam. Jadi setelah dia berteman sama saya berapa lama baru tahu kalau saya Islam. Luar biasa. Aku juga pertama kali ketika ketika kenal sama kamu, aku juga nggak menduga loh kalau kamu itu muslimah. Muslimah. Paling-paling ini mu'alaf. Ya benar. Nggak, karena memang kan ya ini kan kawan-kawan yang ada di komunitas Gus Durian atau yang pokoknya yang dekat dengan komunitas-komunitas Gus Dur itu kan kita tahu nggak hanya Muslim ya, banyak sekali yang non Muslim yang punya concern yang sama atas nilai-nilai kemanusiaan kayak gitu. Jadi ketika aku tahu kamu pertama kali itu juga aku nggak nyangka kalau kamu itu muslimah. Iya. Masa aku mau pinjem KTP, pinjem dong KTP-nya agamanya apa gitu. Nanti yang aku lihat nggak KTP, tapi tanggal lahir. Iya, tapi orang gampang ya mengasumsikan bahwa saya non muslim gitu karena saya nggak pakai jilbab. Bahkan setelah saya pakai jilbab pun, wah ini pengalaman belum lama. Iya. Waktu saya ke Makassar kan yang acara moderasi ini pasti kamuflase nih. Salah satu peserta dari pelatihan itu ada seorang ibu-ibu, dia tanya ke saya, dia kalau nggak salah Protestan atau Katolik gitu lah. Dia tanya ke saya, loh Mbak maaf ya, Mbak agamanya apa ya? Saya Islam Mbak. Loh, oh iya saya pikir bukan, soalnya jilbabnya kayak gitu. Bahkan udah pakai kerudung pun karena ini tidak syar'i dianggap tidak muslim gitu kan. Kalau aku tidak parah, Islam. kalau aku parah, aku beberapa kali itu dianggap pendeta. Kok bisa? Dari sudut mana? Dibilang pendeta. Nggak tahu. Jadi kalau misalkan ada pertemuan gitu ya dengan lintas agama gitu ya, kemudian aku datang, aku kan nggak pakai kopiah ya biasa kayak gitu. Iya. Nah, aku itu dianggap pendeta, dikira pendeta. Aku bilang namaku Ahmad Zainul Hamdi. Ahmad Zainul Hamdi. Mau dikasih Inung juga Ahmad Inung. Tetap ada Ahmadnya. Tetap ada Ahmadnya. Jadi kayak gitu ya. Lu yang kamu tahu, yang kawan-kawan di sekitar kamu yang seusia dengan kamu, yang beragama non Islam kayak gitu, itu kayak bagi mereka sosok kayak Gus Dur itu gimana sih? Sejauh yang kamu tahu? Mereka sangat respect tentunya ya, karena melihat legasinya Gus Dur kan banyak sekali gitu. Indonesia, terutama dari kalangan yang Konghucu tuh, mereka sangat mengagumi Gus Dur karena kan Gus Dur yang memperjuangkan hidup mereka dulu. Iya. Jadi mereka sangat respect sih. Kalau orang tuamu gimana? Jelas, orang tua saya, apalagi ibu saya, Gus Durian. sangat menghormati Gus Dur. Sangat menghormati. Sangat. Ya. Gus Durian ya. Gus Durian. Itu Gus Durian angkatan mak-mak. Iya. Pokoknya beliau sangat Gus Dur. Oke. Oke, Sar. Terus apa lagi nih? Apa lagi nih? Gini Mas. Gimana Mas Inung membayangkan dari sekian banyak legacy Gus Dur nih untuk masa depan Indonesia seperti apa? Tentunya dengan peran Mas Inung juga di dalamnya. Iya. Aku itu pernah membaca sebuah artikel ya, yang ditulis oleh William Liddell kalau nggak salah. Judulnya My Name is Abdurrahman Wahid. Kamu pernah baca belum ini? Belum. Jadi di situ dia bercerita. Ini ditulis pada saat Gus Dur barusan menjadi presiden. Ditulis oleh William Liddell. Di situ William Liddell bercerita, suatu hari dia datang ke Gus Dur dan kemudian bertanya, Gus, buku favorit Gus Dur itu apa? Gitu kan, Gus Dur terkenal sebagai pembaca kan. Sangat. Kemudian Gus Dur menyebut satu buku judulnya My Name is Ashraf. Itu Liddell sendiri juga belum pernah mendengar ini buku apa sih. Kemudian dicari, ternyata itu adalah novel yang ditulis oleh seorang Yahudi Amerika. Nah, di novel itu intinya dikisahkan bahwa
seorang Asher Lev itu dia lahir dan tumbuh dari keluarga Yahudi tradisional yang sangat tradisional, bahkan cenderung spiritualis. Ya kurang lebih sebetulnya kayak NO lah, kayak NO. Si Asher Lev itu kemudian karena dia gifted ya, dia perkembangannya itu melampaui dari komunitasnya, tapi dia tidak pernah mau meninggalkan komunitasnya itu. Nah di situ itu yang paling keren itu adalah ketika si Bill Liddell ini kemudian buku ini sebetulnya adalah bercerita tentang Gus Dur sendiri. Bercerita tentang Gus Dur sendiri. Dia seorang laki-laki, anak laki-laki yang terlahir dari Islam, komunitas Islam yang sangat tradisional, cenderung juga spiritual, dan dia perkembangannya itu seringkali melampaui dari komunitasnya, tapi dia tidak pernah mau beranjak keluar dari lingkaran komunitasnya, karena ada sesuatu yang selalu menjadi komitmen dalam hidupnya, adalah pembelaan terhadap kelompok-kelompok marginal, kaum mustada'afin. Nah, menurut saya akhirnya kemudian William Liddell menulis artikel singkat yang diberi judul My Name is Abdurrahman Wahid, dan dia menjelaskan bahwa sekarang anak yang bernama Abdurrahman Wahid ini telah menjadi presiden, dan sejak awal dia mengatakan bahwa saya terlahir dari keluarga NU, saya tumbuh dalam keluarga NU, semua orang tahu bahwa saya orang NU, tapi ketika saya menjadi presiden, saya akan menjadi pemimpin untuk semua orang yang ada di Indonesia. Ya, Gus Dur berkali-kali mengatakan karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Orang bisa berasal dari komunitas manapun, kelompok manapun, tapi pada akhirnya seluruh hidupnya, seluruh jantung hatinya itu harus ditancapkan dalam nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks kehidupan keindonesiaan. Itu sesuatu banget bagi aku. Di tengah situasi Indonesia yang sentimen kelompok itu, apalagi sentimen kelompok kemudian distempel dengan agama ya, distempel dengan Tuhan, itu memberi tenaga pemecah bagi bangsa ini. Gus Dur itu adalah sosok yang tetap mengingatkan kita, kamu bisa menjadi seorang Muslim yang baik, and at the same time kamu bisa menjadi seorang Indonesia yang baik pula. Dan keislaman dan keindonesiaan itu tidak perlu dipertentangkan. Aku jadi narasumber banget ya. Itu kan kurang lebih keren kayak banget gitu kan. Kalau kamu membayangkan legasi Gus Dur untuk masa depan Indonesia dan masa depan kemanusiaan kayak apa sih, Sa? Saya mau bicara di level yang mungkin individu kali. Iya. Jadi sosok Gus Dur itu kan orang yang sangat kuat karakternya ya. Artinya mau dimanapun beliau itu kukuh dengan prinsip. Oke. Dan saya membayangkan jika anak-anak muda ini terinspirasi dengan Gus Dur. Loh, anak-anak muda itu dengerin, Vin. Di wilayah itu. Muda. Jadi harus bagaimana caranya bisa mengasah karakternya itu seperti itu gitu loh. Jadi punya integritas yang tinggi, punya prinsip dalam hidup dan tidak silau. Jadi ibarat karena perubahan ini kan, perubahan zaman itu sangat cepat ya, sangat dinamis. Kalau orang tidak punya prinsip, tidak punya akar, dia akan mudah kemana-mana gitu. Tapi belajar dari Gus Dur, dia akan tetap menjadi dirinya sendiri di zaman apapun. Dan saya membayangkan anak-anak muda yang terinspirasi dari Gus Dur harusnya seperti itu juga. Kamu termasuk anak muda yang kayak gitu kok. Oke, Sar, kita udah ngobrol berapa lama sih kita ini udah ngobrolnya? Ini kayaknya udah 300 jam obrolan kita. Udah seru banget sampai nggak inget waktu ini Mas Inung nih. Iya. Kalau gitu, bagaimana? Udah. Kita sudahi di sini ya. Saya kira udah kita sudahin saja, nanti aku terhanyut. Iya deh, kalau gitu kita sudahi dulu sampai sini talk show dengan Arahim ID Official. Ini adalah kolaps antara Arahim ID Official dengan Berita Baru. Ya, Berita Baruko. Berita Baruko. Keren banget. Nanti kita juga posting nih di YouTube-nya Berita Baruko kalau bisa. Of course, yes. Dan tentunya kolaps ini bisa juga untuk kedepannya dengan tema-tema yang lebih seru ya Mas Inung ya. Iya. Pasti ditunggu-tunggu. Thank you banget Mas Inung. Oke, makasih banyak Sarah.
Terima kasih. Yuk, bye semuanya. Bye. Sampai ketemu. jumpa. Sampai jumpa.